Dia bukannya tukang ojek. Rojak Cingur, jangan sembarangan ngomong kamu. Enak aja. Saya bukan tukang ojek. Saya ini sedang melakukan penelitian transportasi pengojekan. Nah, ini bener nih. Makanya kamu jangan sembarangan ngomong ya. Hayu atuh Ujang. Ayo kemana? Ke depan. Nggak usah tuh Bi, di sini aja. Yayang atuh Ujang. Nyungsep ini mah. Cocok, Punten Kang Aceng, Kang Akung. Penghulunya sudah datang belum? Udah dari tadi, Bi. Udah nungguin. Nih, barangnya. Sembarangan ngomong kamu supir. Kang Aceng bisa saja mandi lucu pisan. Kang, Udah, Neng, biarin aja. bikin malu atuh. Kalau dilarang malah makin kacau, malah makin malu kitanya juga. Perhatian, selagi menikmati hidangan, akan ada bincang-bincang singkat dengan Om Dadang. Pebisnis sekaligus pengusaha emas tentang berniaga emas dan mengembangkan toko emasnya hingga sukses menjadi sekarang. Ampun, pancem. Makin ngacoin. Iya, Mek. Saya juga pegel ini. Untuk Om Dadang dipersilahkan. Terima kasih. Tolong Irot, aduh. Dia nggak cium tangan. Tenang, Kuso. Tidak apa-apa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan bertanya kepada Om Dadang. Karena Om Dadang akan memberikan kita kiat-kiat dan juga tips-tips bagaimana caranya berniaga emas. Iya benar banget Entut, apalagi kan dari profesi ini itu sangat menguntungkan dari segi keuangan dan juga segi estetika. Bukan begitu Kang Dadang? Tapi kasih tahu juga dong bahwa tips ini diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang memiliki uang banyak. Dia bukannya tukang ojek. Rojak Cingur, jangan sembarangan ngomong kamu. Enak aja. Saya bukan tukang ojek. Saya ini sedang melakukan Penelitian transportasi pengojekan. Nah, ini bener nih. Makanya kamu jangan sembarangan ngomong ya. Itu motor butut kamu kalau dijual, saya beli, tau nggak? Untuk apa? Untuk ayunan. Wah, lu parah. Masa motor gua buat ayunan? Lu kata taman kanak-kanak. Buat ledekin. Lu juga. Jak. Beneran gue pulang dah. Acaranya belum selesai. Beneran anterin gue pulang. Udah tahan aja dulu, bentar lagi juga selesai. Minta anterin aja sama Kong Apip, Pok. Naik gerobak sayurnya. Allah Akbar. Maaf ya, maaf. Lanjut. Ampun. Lanjut yuk. Oh, Om Dadang kondang terpandang, kita mulai yuk. Om Dadang udah siap? Silakan. Ya, saya Dadang terpandang kondang orang kaya di Ciraus. Ini kalau ada karet nih, saya selepet dari sini. Cetar. Saya pengen nyampit pakai sendal, Ceng. Iya, Neng. Om Dadang, aku mau nanya nih Om Dadang. Kalau kita mau memulai bisnis toko emas begitu, Om Dadang mau kan bagi kiat-kiatnya ke semuanya yang ada di sini? Bener Tut, siapa tahu aja warga Ciraos teh pada pengen juga jadi bisnismen kayak Kang Dadang. Yup. Tidak mungkin.
tidak pernah ada lagi orang seperti saya. Nenek nggak nyangka ternyata di Ciraos ada calon-calon pragawati. Keren ya, Nek? Wah, keren bingit. Iya kan, Tin? Iya, Mak. Tante teh juga nggak nyangka kalau kalian teh keren-keren pisan. Serius, Tante? Ya serius satu. Jadi begini ya, saudara-saudara. Tolong ini disimak betul-betul karena jarang-jarang sekali yang namanya orang kaya itu berbagi rahasia untuk bagaimana caranya sukses. Jadi sebagai individu yang ingin memiliki toko emas atau tepatnya bisa dibilang berniaga emas gitu ya. Itu tidak gampang. Jadi sangat sulit sekali, susah sekali ya. Orang tersebut harus orang yang banyak memiliki uang. Harus orang kaya. Hartanya banyak sekali, uangnya selemari, 7 turunan tidak habis-habis. Tukang obat mulai jualan, Kum. Saya pinjam sendal kamunya. Buat apa? Nyambut dia. Baik, itu tadi yang pertama ya. Kira-kira paham tidak? Nah, sekarang saya buka syarat yang kedua ya. Ini juga cukup penting sekali. Bahwa individu tersebut harus memiliki naluri bisnis yang hebat. Dan itu terjadi pada orang-orang terpilih. Seperti siapa? Ya seperti saya. En, kamu bertaya punya menantu kayak begini? Met, Jadi Om Dadang, kalau kita mau memulai bisnis toko emas, cara gampangnya kayak bagaimana Om Dadang? Astagfirullahaladzim. Tuti hartuti binti entis sutis nah. Siapa yang bisa memiliki toko emas? Ini harus bawahi dulu ini teh, harus ada penekanan bahwa orang-orang atau individu yang ingin memiliki toko emas itu harus orang kaya. Ya. Orang harus memiliki talenta berbeda dengan orang lain. Dan juga yang terpenting adalah mempunyai naluri bisnis, mempunyai link yang luas. Seperti siapa? Seperti saya. Saya memiliki link itu sampai ke Brunei Darussalam. Via apa? Via telepon atau face to face. Ikan kali face to face. Sambil makan gorengan aja, Dang. Ngemilin Sri Kaya sama Gandas Duri. Orang kaya nggak tahu diri. Ini ya, ini. Para hadirin, coba perhatikan. Ini adalah salah satu contoh makhluk-makhluk tergolong orang miskin, orang susah. Mereka hanya bisa tertawa dan mentertawakan. Tapi ketika mereka disuruh kerja, hasilnya teh nol. Tidak punya apa-apa. Dan lagi ketika mereka pamer, yang mereka pamerkan adalah punya orang lain. Begitu. Kang Dadang lagi ngomongin diri sendiri ya, Kum Cek. Pas banget, Doy. Pas banget. Kamu cerdas, Doi. Cerdas. Terima kasih, Kum Cek. Iko. Jadi Kang Dadang berarti
Yang terpenting itu adalah mempunyai talenta bisnis gitu ya. Astagfirullahaladzim, ini lagi cucu. Kamu teh nyimpang kasih dari tadi saya bilang. Yang saya bilang itu adalah harus orang-orang yang mempunyai banyak uang. Gitu. Ya. Tapi bukan cuma uang yang cukup untuk makan pagi, siang, sore, kemudian habis. Tapi maaf ya, para hadirin semua. Ini bukannya saya mau menyinggung kalian ya. Jadi kalian tidak usah baper gitu. Ya. Om Dadang, boleh nggak kasih tips gitu sama kita semua gimana cara mengasah talenta bisnis? Nah, ini para hadirin, ini salah satu contoh pertanyaan yang sangat bagus. Jadi yang utamanya itu adalah bergaul dengan orang-orang yang tepat. Jadi kalian harus perhatikan cara berpikir, bertindak, bersikap. Contohnya seperti saya. Saudara-saudara, saya ini adalah orang yang sangat terbuka. Jadi ketika ada orang yang ingin belajar, sok atau mangga, datang kepada saya. Saya akan ajarkan mereka, individu-individu tersebut, supaya bisa maju, sukses seperti saya. Jadi buat semuanya yang mau belajar tentang bisnis bisa langsung datang aja ke Kang Dadang. Yuk. Betul sekali. Jadi silakan saja, sok datang ke saya. In, saya sudah pernah cerita belum kalau saya pernah belajar bisnis di Perancis? Sudah 5 kali, men. Kamu kasih tahu Dadang, biar dia tidak makin ngaco. Males saya. Om Dadang, berarti biar aku simpulkan nih Om Dadang. Berarti untuk semua yang ada di sini, untuk warga-warga Ciraos, kalau kita mau memulai bisnis, yang terpenting itu adalah punya keberanian untuk mencoba. Kita itu juga harus berani maju dan punya inovasi. Gak usah langsung bisnis-bisnis yang besar, tapi bisa juga dimulai dari bisnis-bisnis yang kecil. Yup Om Dadang.